Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi saya Muhammad Noval Nugroho dengan program studi akuntansi perpajakan dengan NIM 23020 Jadi saya akan mempresentasikan mata kuliah pengaudit internal dengan contoh mengambil studi kasus dari perusahaan KFC, Kentucky Fried Chicken. Jadi untuk proses bisnis perusahaan. Jadi KFC tersebut adalah pimpinan pasar restoran cepat saji di Indonesia. Proses bisnis utamanya adalah berfokus pada penyajian produk ayam goreng berkualitas dengan kecepatan layanan speed of service. Jadi proses bisnis ini dapat dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu logistik, persediaan, produksi atau dapur, dan penjualan dan layanan. Pertama, logistik dan manajemen persediaan. Bahan baku utama adalah ayam potong segar dan bumbu rahasia dikirim dari pemasok terverifikasi dari gudang pusat atau langsung ke gerai store. Jadi, di gerai manajer menginventaris menerima barang dengan memeriksa suhu untuk produk segar, beku dengan kualitas fisik dan kuantitas sesuai purchase order. Bahan baku ayam kemudian disimpan di freezer dengan prinsip FIFO, first expired first out, untuk menjaga kesegaran. Untuk kedua, produksi dan operasional dapur. Ini adalah inti bisnis KFC. Prosedur dimulai dengan thawing atau pencairan ayam beku, kemudian dimarinating atau dimarinasi dengan perendaman bumbu, kemudian di breading untuk dengan penepungan dengan teknik 11 bumbu rahasia, hingga frying atau penggorengan menggunakan prosedur cooking industri. Ayam yang matang disimpan di holding cabinet dengan batas waktu disimpan tertentu, contoh misalnya 90 menit. Jika melewati waktu tersebut belum terjual, produk harus dibuang atau waste untuk menjaga standar rasa. Seluruh proses ini diawasi ketat oleh cook dan kitchen leader. Untuk ketiga, penjualan dan layanan pelanggan atau service sales. Interaksi dengan pelanggan terjadi melalui berbagai saluran, contohnya dine-in, take away, drive-thru, dan delivery. Jadi, kasir menginput pesanan ke sistem POS atau point of sale yang terintegrasi langsung dengan layar di dapur. Ini memastikan pesanan segera disiapkan begitu transaksi selesai. Proses bisnis ini berakhir dengan rekonsiliasi kas harian dan pelaporan sisa stok bahan baku saat penutupan gerai atau closing. Kemudian, apa penerapan atau tata kelola manajemen risiko? Jadi, untuk menjaga keberlangsungan bisnis di industri yang kompetitif, KFC harus menerapkan tata kelola atau governance yang ketat dan manajemen risiko yang responsif. Dalam hal tata kelola, struktur organisasi di setiap gerai harus memisahkan fungsi secara tegas. Restoran General Manager atau RGM bertanggung jawab atas operasional keseluruhan. Namun, tidak boleh memegang kunci berangkas sendirian tanpa saksi. Biasanya shift leader sih. Selain itu, persetujuan untuk penghapusan stok atau waste dalam jumlah besar harus diotorisasi oleh area manager, bukan hanya diputuskan sepihak oleh gerai ini. Ini menciptakan check and balance. Jadi, terkait manajemen resiko utama KFC meliputi keamanan pangan atau food safety, fluktuasi harga bahan baku, dan persaingan. Risiko keracunan makanan adalah hal yang paling fatal. Oleh karena itu, KFC harus menetapkan sistem HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point yang ketat, seperti pengecekan suhu ayam. Kemudian risiko operasional lainnya adalah ketidakkalkulatan stok. Sistem ini manajemen inventaris digital yang terhubung pusat membantu memitigasi ini dengan memberikan peringatan dan jika penggunaan bahan baku tidak sebanding dengan penjualan. Baru kemudian untuk pengendalian internal atau meminimalisasi fraud. Jadi untuk mengidentifikasi risiko fraudnya, di lingkungan restoran cepat saji seperti KFC atau risiko kecurangan fraud memiliki karakteristik unik. Contohnya manipulasi waste atau manipulasi limbah. Karyawan sengaja melebihkan nih laporan ayam yang dibuang, padahal ayam tersebut dimakan sendiri terbawa pulang. Itu nggak boleh. Jadi itu tidak untuk dimasuk dalam SOP. Kemudian untuk pencurian bahan baku yang bernilai tinggi.
Pencurian item ini seperti minyak goreng atau potongan ayam mentah yang mudah dijual kembali. Baru kecurangan transaksi. Nah, ini kasir tidak memberikan struk kepada pelanggan, membatalkan transaksi atau void setelah pelanggan pergi lalu mengambil uang tunanya. Itu tidak betul diterapkan dalam bisnis. Kemudian untuk rancangan pengendaliannya. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, berikut adalah pengendalian yang harus diterapkan. Contohnya itu adalah pengendalian fisik, contohnya itu kayak CCTV dan akses. Jadi kamera CCTV itu harus ditempatkan di atas di atas mesin kasir contohnya, atau pos, area penyerahan makanan dan pintu belakang dapur. Rekaman ini penting untuk memverifikasi apakah transaksi void benar-benar terjadi karena input atau kecurangan. Kemudian untuk verifikasi limbah atau waste verification. Prosedur pembuangan produk harus disaksikan oleh 2 orang, cook, manager, and dati. Jadi produk yang dibuang harus dihitung fisik dan dicatat dalam sistem sebelum dibuang ke tempat sampah yang khusus terkunci. Baru kemudian untuk analisis varian bahan baku. Sistem harus menghitung rasio pemakaian bahan baku per item yang terjual. Jika sistem mencatat penjualan 100 potong ayam, maka stok fisik ayam mentah harus berkurang tepat 10 potong plus toleransi standar. Jika stok berkurang 110 potong tanpa ada laporan waste yang jelas, maka ada indikasi pencurian nih atau switch herning, yaitu termasuk terindikasi ya guys. Kemudian untuk mystery shopper and audit patuhan. Penggunaan jasa pembeli rahasia untuk mengecek apakah kasir selalu memberikan struk. Struk adalah alat kontrol utama agar transaksi tercatat di sistem. Nah, kemudian untuk rencana audit internalnya. Sebagai auditor internal untuk gerai KFC, saya menyusun nih rencana kerja audit untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP atau standar operating procedure dan keakuratan keuangan. Nah, untuk yang pertama, perencanaan audit atau audit planning. Jadi, fokus audit itu adalah area yang berisiko tinggi atau cash. Kan kalau cash ini mungkin agak sakral ya kalau kita bahas. Jadi, kemudian untuk persediaan, terutama ayam dan minyak nih, dan kepatuhan standar makanan atau food safety. Kemudian untuk analisis data. Sebelum kunjungan, saya akan narik data pos exception nih, report dari sistem pusat. Saya akan mencari pola mencurigakan seperti kasir mana yang paling sering melakukan void atau no sell, membuka laci kasir tanpa transaksi. Kemudian untuk program kerja auditnya. Langkah kerja audit di lapangan meliputi kayak pemeriksaan cash, melakukan perhitungan cash mendadak di tengah shift, mencocokkan uang di laci dengan total penjualan di layar pos. Kemudian periksa peti atau kas kecil gerai, pastikan bon pengeluaran lengkap dan valid. Kemudian untuk audit persediaannya atau stock of name, hitung fisik stok ayam di cold storage atau kita bilang freezer, bandingkan dengan saldo di kartu stok sistem. Kemudian untuk test of yield, amati proses penumpukannya, apakah tepung digunakan berlebihan, pemborosan atau sesuai standar atau tidak sesuai BPOM. Itu harus kita pertimbangkan dan kita lihat lagi. Kemudian untuk periksa area pembuangan sampah untuk memastikan tidak ada bahan baku layak yang dipakai atau yang sengaja dibuang. Kemudian untuk observasi operasional, amati interaksi kasir, apakah setiap pembayaran langsung diinput. Kemudian cek laporan absensi karyawan atau kita bandingkan dengan kehadiran fisik untuk mencegah karyawan hantu, atau bisa kita dibilang analogi kita yaitu gaji dibayar tapi orang tidak ada. Nah, itu contohnya karyawan hantu. Kemudian untuk pelaporan reporting, menyusun laporan audit yang mengategorikan temuan berdasarkan tingkat risiko. Tingkat risiko banyak, ada high, medium, low. Jadi kita bisa memverifikasi yang mana. Kemudian untuk contoh temuannya, ditemukan selisih stok ayam minus 50 potong tanpa keterangan, resikonya tinggi. Kemudian memberi rekomendasi perbaikan, misalnya perketat akses, perketat kunci, chiller, dan lakukan rotasi jadwal shift clear. Itu saja presentasi dari saya. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.